ada nih terakhir berita menarik tentang lysin sama methionine. Nah, ini ada seseorang praktisi juga Pak, yang menurut dia bercerita tentang bahwa itu menimbulkan residu. Kalau ngomong residu di ayam itu menurut Anda gimana sih? Oke, jadi kalau kita back to basic ya Pak Udin. Jadi kalau kita melihat hubungannya sama kesehatan juga kan Pak? Betul. Kalau kita melihat lysin dan methionine itu sendiri, ini merupakan asam amino esensial yang mana sebenarnya itu sudah ada alami Pak di bahan baku yang digunakan di pakan. Betul. Seperti dari kedelai, jagung, bahkan dari animal protein juga. Tapi sebenarnya asam amino esensial ini itu basicnya adalah protein seperti itu. Nah, kalau misalnya kita hubungkan secara langsung, memang ada pengaruhnya dari sisi hormonal, tapi tidak secara langsung asam amino esensial ini membentuk si hormonal itu sendiri. Saya sempat mendengar berita itu, yang mana ketika misalnya konsumen mengkonsumsi ayam broiler yang diberikan tadi lysin dan methionine tadi atau feed additive tadi, itu mengakibatkan gangguan hormon, terutama anak laki-laki itu hormon estrogen dan testosteron. Nah, memang kalau misalnya hal itu betul, sampai saat ini belum ada riset yang membuktikan terkait itu. Nah, tentunya kalau misalnya kita atau konsumen mengkonsumsi ayam broiler tadi mengandung estrogen yang tinggi, sampai saat ini tuh belum ada risetnya seperti itu. Kalau kita bicara terkait ketidakstabilan untuk hormonal tadi, memang ada yang namanya ginekosmastia namanya, yaitu ketidakstabilan terutama di anak laki-laki, ketidakstabilan antara testosteron dan estrogen yang mengakibatkan salah satunya gejalanya adalah membesarnya kelenjar payudara atau mungkin kepribadian yang kewanita-wanitaan. Itu merupakan salah satu penyebab dari ketidakstabilan dari hormon testosteron dan estrogen. Bukan masalah apa yang dimakan ya Pak? Yes, betul. Jadi harapannya Pak Udin, kita sebagai masyarakat peternak atau kita yang bergelut di bidang peternakan ini, itu apabila ada berita-berita yang sekiranya itu tidak benar, ini merupakan salah satu kewajiban buat kita untuk menjelaskan ke sobat ternak tentunya bahwasanya berita ini tidak valid karena tidak ada research yang membuktikan bahwa konsumen atau anak laki-laki yang mengkonsumsi daging ayam tadi itu mengakibatkan ketidakstabilan hormon testosteron dan estrogennya yang mengakibatkan ketidaknormalan tadi. Dan kita harus kalau memang tidak ada data yang valid, kita boleh menyimpulkan bahwasanya itu berita hoax seperti itu atau berita bohong.